Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel DST45. Oke, di video kali ini saya mau ganti bearing motor GSX-R 150. Tapi cara ini bisa dipakai untuk semua motor guys, nggak harus GSX karena semuanya sama aja. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau ingetin buat kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, ini dia yang akan kita ganti. Ini namanya bearing, atau kalau di bengkel disebut laher. Oke, sebelum kita ganti bearingnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih ciri-cirinya kalau bearing itu udah rusak dan harus diganti. Pas kita lagi belok agak miring, itu kerasa oleng gitu. Dan kalau ketemu jalan rusak, itu kayak ada bunyi di rodanya. Biasanya itu penyebabnya bearing. Atau kalau kita cek secara manual, ketika kita goyang kayak gini, itu berasa goyang gitu. Atau oblak. Terus kalau kita angkat roda depannya kemudian dijatuhin, itu bunyi guys, kayak gini. Nah, itu biasanya bearingnya. Penyebabnya banyak, bisa karena jalanan rusak, terlalu sering kena lubang, dan faktor U. Sama aja kayak manusia kan, kalau semakin tua usianya maka semakin banyak organ-organ yang rusak. Makanya semakin tua itu perbaiki amalannya, banyakin ibadah, jangan maksiat mulu, ya enggak? Canda. Motor pun sama, karena tiap part itu ada umurnya ya. Semakin lama dia digunain, semakin sering dipakai ya, lama-kelamaan akan cepat rusak. Oke, langsung aja kita eksekusi. Pertama kita lepas dulu rodanya dari motor dengan menggunakan kunci ring atau sok ukuran 17 dan juga kunci ring 14 untuk nahan asnya. Oh iya, untuk menahan motornya sih saya sarankan pakai standar tengah ya. Saya pakai punya GSX-S. Ini tinggal pasang aja PNP, atau kalau nggak punya bisa pakai dongkrak dengan pakai standar samping. Kalau pakai pedok itu agak susah ya. Nah, kemudian bannya dilepas. Jangan lupa diganjel dulu biar enggak jatuh motor. Kita lepasin dulu bosnya. Kita cek dulu. Ini dia bearingnya guys. Ini udah goyang banget ya. Udah parah. Kita coba pakai asnya. Kelihatan nggak? Kelihatannya goyang. Kita cek sebelahnya, sama juga ya, ini udah rusak juga, jadi nanti kita ganti dua-duanya. Oke, pertama kita harus lepas dulu sealnya. Ini seal debu ya, menggunakan kunci pas yang ukurannya gede, kemudian tinggal dicongkel aja, ini gampang. Ini dia sealnya, kotor banget ya sih. Oke, kemudian kita langsung aja lepasin bearingnya, tapi kasih alas dulu, karena kalau nggak kasih alas itu peleknya langsung ke lantai, jadi kalau diketok nanti bakalan rusak peleknya. Jadi usahain diganjel pakai kayu atau apalah, yang penting peleknya nggak langsung kena ke lantai. Kemudian kita pakai besi atau pahat atau apalah, pakai obeng juga bisa sih, atau mau pakai asnya juga bisa. Nah, posisinya itu disilangkan ya, kemudian digetok. Mukulnya hati-hati ya, jangan sampai meleset, karena kalau kena itu lumayan guys, bisa nangis kayak bocah minta jajan gak dikasih. Ini dia bearingnya guys, kotor banget ya.
Dan ini putarannya udah nggak normal ya, jadi udah wajib banget diganti. Dan ini adalah bosnya, nanti kita bersihin. Kemudian kita lepas yang satunya lagi. Seperti biasa, kita lepas dulu seal debunya. Kemudian dibalikin. Hati-hati ya, piringan cakramnya jangan sampai kena ke lantai, takutnya nanti malah bengkok atau rusak lah gitu. Jadi usahakan Diganjel. betok. Ini lebih gampang karena udah nggak ada penghalang. Sama ini juga udah rusak. Oke, kita bersihin dulu. Ini banyak banget lumpurnya. Lumayan agak susah juga guys bersihnya. Biar lebih gampang, saya mau pakai cleaner. Ini carbo cleaner atau injektor cleaner biar lebih bersih. Kita tinggal semprotin aja, gak usah banyak-banyak. Hati-hati kena mata ya, karena kalau kena mata ini bahaya banget, perih banget. Atau terserah kalian mau bersihnya pakai apa, mau pakai bensin atau cleaner atau apalah gitu. Cuma kalau pakai cleaner ini lebih cepat guys, langsung bersih seketika. Kalau udah tinggal dilap aja, dikeringin. Ini dia bearing yang barunya, mereknya Golden Mako. Nah, awalnya saya nyari yang ori Suzuki ya, cuma kebetulan di dealer resminya itu lagi kosong, makanya saya beli di bengkel umum dan adanya ini. Ini harganya murah, cuma 15.000 guys satunya. Ya, gak apa-apa lah, yang penting ukurannya masih sama. Ini ukurannya 6301. Nih, terlihat jelas ya. Merek apapun gak masalah, yang penting satu ukuran guys. Kita cek dulu. Ya, putarannya lancar dan aman. Kita langsung pasang aja. Oh ya guys, saya ingetin cara yang saya gunakan ini nggak sesuai SOP ya teman-teman. Karena kalau sesuai SOP itu ada peralatan yang khusus gitu untuk pasang bearing ini. Sedangkan saya nggak punya alat itu, karena alat itu mungkin cuma ada di dealer resmi kali ya. Dan saya gunakan cara konvensional seadanya di kosan saya, karena saya di sini ngekos guys. Dan saya cuma pakai bearing bekas. Tapi saya saranin kalian jangan pakai bearing bekas ya, tapi kalian coba pakai kunci sok yang diameternya sama kayak diameter bearingnya, biar lebih aman. Jadi pas kalian pukul itu tekanannya sama di setiap sisi, jadi bisa lurus gitu. Sedangkan kalau pakai bearing itu yang bagian tengahnya itu nempel guys, jadi kalau diketok itu dikhawatirkan bearingnya akan rusak. Jadi saya saranin jangan pakai bearing bekas ya, cuma karena ini saya seadanya jadi saya kepaksa gitu. Oke, pastiin bearingnya masuk semua ya, dan posisinya rata. Jangan lupa dibersihin dulu, kemudian pasang lagi seal debunya. Ketoknya pelan-pelan aja. Kalau udah oke, tinggal yang satunya lagi. Nah, untuk bosnya saya kasih oli ya,
biar nggak karat gitu. Kalian tinggal masukin aja di tengah-tengah. Mana? Jangan lupa permukaannya dilap dulu biar bersih. Kemudian pasang bearing yang baru. Untuk awal-awal ketok pelan-pelan dulu. Kemudian pasang bearing bekasnya di atasnya. Ketok pelan-pelan dulu. Kemudian diketuk. Nah, untuk cara yang kedua itu saya ketuknya itu zigzag guys. Jadi kalau menurut saya ini lebih aman ya. Jadi yang tengahnya itu nggak kepukul. Jadi nggak terlalu beresiko bearingnya rusak gitu. Cuma kalau cara ini itu harus hati-hati guys. Jadi dipukulnya itu selang-seling gitu. Cuma usahakan serata mungkin gitu. Jadi biar nggak miring. Tapi emang kalau lebih aman itu pakai mata kunci sok ya, itu lebih aman. Yang ukurannya sama gitu kayak ukuran diameter bearingnya. Kalau udah masuk rata tinggal pasang seal debunya. Ketok pelan-pelan aja. Kalau udah tinggal pasang rodanya di motor. Kalau udah terpasang tinggal dicek lagi. Pastikan putaran rodanya itu lancar guys dan nggak goyang. Oke, ini udah oke guys. Jadi penggantian bearing kali ini selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah like, komen dan segala macam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, sukses selalu dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.